Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi UTS Lab Akuntansi Manajemen 1, di mana eh, untuk pembahasan materi UTS-nya kita berdasarkan soal UTS tahun lalu atau soal ujian tengah semester genap tahun akademik 2021-2022. Nah, untuk pembahasan soalnya kita akan membahas dua soal, yaitu soal 2 job posting dan juga soal ketiga yaitu activity based costing. Nah, untuk soal pertama, kita akan langsung masuk ke dalam soal pertama. Kita baca dulu untuk informasi-informasi yang terdapat dalam soal pertama, yaitu kita lihat Benteng Cookies merupakan usaha perorangan yang memproduksi berbagai macam kue jadul yang dibuatnya secara turun-menurun sejak tahun 1990. Dengan produk unggulannya adalah kue sagon. Sehubungan mendekati Hari Raya Idul Fitri tahun 2022, Benteng Cookies menerima pesanan dari toko kue banget sebanyak 15.000 toples yang dicatat sebagai pesanan 108. Berikut adalah informasi terkait pesanan milik toko kue banget. Informasi yang pertama mengenai direct materialnya, kemudian informasi yang kedua mengenai bahan penolongnya atau masuk MOH-nya, kemudian ada direct labor-nya, informasi yang keempat mengenai alokasi dari overhead-nya, kemudian informasi yang kelima mengenai depresiasi untuk mesin dan juga gedung pabrik. Kemudian informasi yang keenam, depresiasi gedung kantor. Kemudian informasi yang ketujuh mengenai biaya-biaya lain selain MOH. Kemudian yang kedelapan yaitu adalah dia bilang kalau untuk menyelesaikan pesanan nomor 108 kita butuhkan waktu selama 2 bulan, yang dimana seluruh transaksi yang berkaitan dengan pabrik dibayarkan secara tunai, sedangkan kantor secara kredit. Nah, dia bilang juga kue sagon dijual dengan harga 55.000 per toples. Nah, kemudian dia bilang kalau toko kue banget membayar secara tunai sebesar 1/4-nya dan sisanya dia bayarkan secara kredit. Kemudian kita ketahui data persediaan awal dan persediaan akhir dari Benteng Cookies. Kemudian kita diminta buatlah seluruh jurnal yang berkaitan dengan job posting termasuk pengalokasian over sama under allocatednya dan write off ke dalam TOGS. Nah, untuk informasinya kita catat dulu yang terdapatnya yaitu unit produce-nya. Kita catat dulu untuk unit produce yaitu sebesar 15.000 karena kita memproduksi sebanyak 15.000 toples. Kemudian kita akan mencatat mengenai DM use-nya, yang dimana untuk tadi DM use kita pertama menambahkan beginning DM, kemudian kita tambahin dengan DM purchase, kita kurangin dengan ending direct material, kita akan mendapatkan direct material use-nya. Nah, kita lihat kalau untuk membuat satu toples kue sagon, kita butuhkan 2 direct material, yaitu kelapa tua dan juga gula pasir. Oleh karena itu, kita melihat informasi mengenai persediaan awal dan persediaan akhir dari Benteng Cookies terlebih dahulu. Dikatakan bahwa material langsung atau persediaan awal dari direct material Benteng Cookies yaitu untuk kelapa tua sebesar 250 kg. Kita catat dulu 250 kg. Kemudian kita lihat untuk informasi yang pertama, dibilang untuk memproduksi satu toples kue sagon diperlukan 475 gram kelapa tua. Nah, dan 250 gram gula pasir putih. Perusahaan selalu membeli bahan di tempat langganannya, di mana kelapa tua dibeli dengan harga 15.000 per buah dan gula pasir yaitu seharga 17.500 kg. Nah, per kilogram. Adapun satu buah kelapa tua setelah diparut sebanyak 750 gram. Perusahaan membeli bahan baku sejumlah unit yang akan diproduksi. Nah, karena yang kita ketahui persediaan awalnya dalam bentuk kilogram, sedangkan harganya itu adalah 15.000 per buah, yang dimana satu buahnya adalah 750 gram, maka kita konversikan dulu 250 kg ini menjadi gram, yaitu kita kaliin dengan 1.000. Kemudian kita bagi dengan harganya, karena harga satu buahnya itu 15.000 atau per buahnya itu dimana satu buah beratnya adalah 750 gram. Jadi kita bagikan dengan konversikan harganya itu 750 gram. Kemudian kita kalikan dengan harganya 15.000. Nah, maka kita dapat kalau beginning direct materialnya adalah untuk kelapa tua sebesar 5 juta. Kemudian untuk gula pasir putih
Yaitu dia kasih tahu kalau kita mempunyai persediaan awalnya 355 kg. Nah, 355 kg kita kalikan dengan harganya, yaitu di informasi 1, yaitu gula pasir 17.500 per kilogram. Karena satuan beratnya sudah sama-sama kilogram, kita tinggal kalikan dengan harganya 17.500. Maka kita mendapatkan beginning direct material dari gula pasir putih yaitu sebesar 6.212.500. Kemudian kita mencatat pembelian direct materialnya, di mana dia bilang kalau kita untuk memproduksi satu toples kue sagon kita perlukannya itu 475 gram. Kita bagikan dengan konversikan harganya itu yaitu per buah atau per 750 gram. Karena satu buah dari buah kelapa tua yaitu sebanyak 750 gram. Kita kalikan dengan harganya yaitu 15.000. Nah, untuk 475 dibagi dengan 750 kita kalikan dengan harganya 15.000, itu merupakan harga direct material purchase untuk satu toples kue sagon untuk direct material kelapa tuanya. Karena kita mau membuat 15.000 toples kue sagon dan perusahaan membeli bahan baku sejumlah unit yang akan diproduksi, maka yang kita belinya itu adalah sebesar 15.000 untuk 15.000 unit. Oleh karena itu kita perlu kalikan dengan unit produksinya yaitu sebanyak 15.000. Jadi kita ketahui DM purchase-nya itu sebesar 142.500.000. Kemudian kita mencari untuk yang gula pasir putih. Untuk gula pasir putih dibutuhkan 250 gram gula pasir putih. Nah, 250 gram karena harganya itu adalah dalam satuan kilogram, maka kita konversikan menjadi kilogram terlebih dahulu. Kita bagi dengan 1.000, kemudian kita kalikan dengan harganya 17.500. Nah, karena kita akan membelinya untuk 15.000 unit, maka kita perlu kalikan dengan 15.000 juga. Kemudian kita mencari informasi mengenai direct materials endingnya. Dibilang kalau untuk persediaan akhir yaitu untuk kelapa tua 3/4 dari persediaan awal. Oleh karena itu 3/4 kita kalikan dengan persediaan awalnya 5 juta. Kemudian untuk gula pasir putih yaitu sebanyak 0,5 ton atau 500 kg. Nah, karena sama-sama sudah dalam kilogram, maka kita tinggal kalikan dengan harga dari gula pasir putih yaitu 17.500. Oleh karena itu kita telah mendapatkan angka dari ending direct materialnya yaitu 3.750.000 untuk kelapa tua dan 8.750.000 untuk gula pasir putih. Nah, kita kemudian mencari DMUs-nya. Untuk mencari DMUs kita tinggal beginning direct materialnya kita tambahkan dengan direct material purchase, kemudian kita kurangkan dengan ending direct materialnya. Nah, untuk gula pasir putih sama, yaitu beginning direct materialnya kita tambahkan dengan DM purchase, kemudian kita kurangkan dengan ending direct materialnya. Sehingga DMUs untuk kelapa tua sebesar 143.750.000 dan gula pasir putih 63.087.500. Nah, kemudian kita akan mencatat jurnal tentang pembelian ini. Nah, untuk mencatat jurnal pembelian, kita catatkan melalui material kontrol pada cash control. Kenapa cash control? Karena dia ada di informasi yang ke-8. Dia bilang seluruh transaksi yang berkaitan dengan pabrik dibayarkan secara tunai, sedangkan kantor secara kredit. Maka kita mencatatnya material kontrol pada cash control. Nah, untuk angkanya kita tinggal dapatkan dari pembelian kita yang sudah kita hitung di DMUs, tabel DMUs ini, yaitu kita beli untuk kelapa tua sebesar 142.500.000, kita tambahkan dengan pembelian gula pasir kita yaitu 65.625.000. Kemudian di informasi yang kedua dia bilang kalau perusahaan juga membeli bahan penolong vanili sebesar 5.500.000. Jadi kita perlu tambahkan 5.500.000. Cash kontrolnya sama. Kemudian yang kedua kita akan mencatat mengenai penggunaan direct material dan indirect materialnya, yang dimana kita akan mencatat untuk
penggunaan direct material ke dalam working process control dan penggunaan indirect material ke dalam manufacturing overhead control, dan kreditnya kita mengkreditkan material control. Nah, untuk angka-angkanya DMUs, karena kita sudah cari DMUs-nya, tinggal kita tambahkan. Untuk yang kelompok 143.750.000 kita tambahkan dengan gula pasir putih 63.087.500. Kemudian untuk manufacturing overhead control atau penggunaan indirect materialnya, kita lihat di informasi yang kedua, di mana diketahui tidak terdapat persediaan awal dari vanili, namun pada akhir proses produksi tersisa 1/10 dari vanili yang dibeli. Oleh karena itu, yang kita gunakan yaitu 1 kita kurangkan dengan yang tersisa 1/10, atau yang sudah kita gunakan untuk pembuatan 15.000 toples ini yaitu sebanyak 9/10 dari vanili yang kita beli. Oleh karena itu, kita kaliin 5.500.000 vanili yang kita beli, kita kalikan dengan 9/10 atau 1 dikurang 1/10 dari vanili yang tersisa. Jadi sebanyak 4.950.000. Kemudian kita tambahkan untuk WP control dan manufacturing control untuk mencatat material kontrol yang terjadi. Kemudian yang ketiga, kita akan mencatat mengenai penggunaan direct labor dan indirect labor-nya. Nah, di informasi yang ketiga dia bilang kalau satu toples kue sagon memerlukan waktu 45 menit dalam pembuatannya, di mana tenaga kerja langsung dibayar 20.000 per jam. Oleh karena itu, kita untuk mencatat penggunaan direct labor-nya, kita catatkan melalui working process control di debit dan di kredit, yaitu adalah cash control, karena hal ini berhubungan dengan pabrik. Sesuai dengan informasi yang ketiga, jika berhubungan dengan pabrik maka kita bayarkan secara tunai. Kemudian kita catat pertama untuk angkanya, karena yang diperlukan adalah sebanyak 45 menit untuk satu toplesnya. Kemudian harganya itu dalam per jam, maka kita perlu konversikan ke dalam jam, yaitu kita bagi dengan 60 menit. Kemudian kita kali dengan harganya. Nah, 45 dibagi 60 menit ini, kemudian kita kalikan dengan 20.000 jam, itu merupakan harga dari satu toples untuk direct labor-nya. Nah, karena kita akan membuat 15.000 toples, maka kita harus kalikan dengan unit produksinya terlebih dahulu, yaitu 15.000. Maka penggunaan direct labor yang terjadi yaitu adalah 200.250.000. Ini kita tambah untuk yang cash control kita sama. Kita lihat informasinya, adakah penggunaan indirect labor. Untuk informasi kelima tidak ada. Kemudian untuk informasi yang keenam juga tidak ada. Kemudian informasi yang ketujuh kita juga tidak ada informasi mengenai indirect labor atau tenaga kerja selain tenaga kerja langsung untuk pabrik. Oleh karena itu, kita berarti tidak memakai indirect labor atau tidak mencatat indirect labor yang ada. Kemudian kita lanjut informasi yang selanjutnya, yaitu overhead dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung dengan budget tipenya itu adalah 3.650. Maka yang selanjutnya kita akan mencatat alokasi MOH pada jobnya. Informasi yang keempat tadi udah aku baca, yaitu dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Nah, untuk mencatatnya kita catat di debit working process control dan di kredit manufacturing overhead allocated untuk alokasi MOH pada job. Untuk angkanya, karena berdasarkan jam tenaga kerja langsung, jadi kita hitungnya kurang lebih mirip dengan penggunaan DL tadi, yaitu 45 menit kita bagikan dengan konversi perhitungan harganya yaitu 3.650 per jam. Jadi kita bagikan dengan 60 menit, kita jadikan jam, kemudian kita kalikan dengan 3.650. Kemudian karena ini hanya untuk satu saja, satu unit, maka karena kita memproduksi 15.000 unit, maka kita perlu kalikan dengan unit produksinya 15.000. Maka alokasi MOH pada jobnya itu adalah working process control 41.062.500, pada manufacturing overhead allocated sejumlah sama 41.062.500. Kemudian kita melihat informasi yang kelima,
yaitu mengenai depresiasi mesin yang terjadi. Nah, untuk depresiasi mesin yang terjadi itu, aku catatannya sebagai biaya MOH lainnya selain IDM dan IDL. Kemudian, untuk pencatatannya, aku gabungkan untuk benteng untuk yang pabrik dan juga untuk yang gedung. Tapi kalau kalian mau pisah juga tidak apa-apa ya. Soalnya tergantung dari akses kalian juga ketentuannya kayak gimana. Cuman untuk yang di sini aku gabungkan saja biar untuk hemat space juga. Nah, dimana untuk yang depreciation expense untuk mencatat yang gedung, kemudian MOH kontrol untuk mencatat pengeluaran pabrik. Berarti ini biaya MOH lainnya selain IDM dan IDL serta operating expense. Karena depreciation untuk gedung kantornya itu termasuk operating expense. Nah, pertama kita cari untuk depresiasi mesin terlebih dahulu. Kita baca untuk informasi soalnya. Dibilang bahwa Benteng Cookies memiliki dua buah mesin utama dalam membuat kue yang diperoleh sejak 1 Maret 2019, di mana masing-masing memiliki harga perolehan 15.750.000 tanpa nilai sisa dan disusun selama 5 tahun. Nah, kemudian dibilang selain itu perusahaan juga memiliki gedung yang digunakan untuk tempat produksi dengan harga perolehannya 745 juta dengan nilai sisanya 25 juta, maka gedung dapat disususkan selama 15 tahun dan baru saja diperoleh pada tanggal 1 Juli 2021. Dibilang kalau semua aset tetap untuk pabrik disusutkan dengan metode garis lurus. Karena ini metode garis lurus, maka kita cari untuk depresiasi mesin. Karena untuk dua buah mesin jadi 2, kita kalikan dengan harga perolehannya, yaitu sebesar 15.750.000. Karena tanpa nilai sisa, jadi kita tidak perlu kurangkan dengan nilai sisa. Dan dia sususkan selama 5 tahun, jadi kita bagi dengan 5. Karena kita waktu pengerjaannya yaitu adalah pada tahun 2022 dan juga kita menggunakannya itu atau menggunakan mesinnya itu hanya dibutuhkan selama 2 bulan atau pengerjaannya hanya selama 2 bulan dan pembeliannya itu hanya pada 1 Maret 2019, otomatis kita tinggal kalikan 2 dengan 2 bulan, kita bagikan untuk 1 tahun dibagi dengan 12 karena nilai 2 dikali dengan 15.750.000 karena 2 buah mesin kita bagikan dengan 5 tahun itu adalah depresiasi untuk 1 tahun. Nah, karena yang kita cari hanya untuk 2022 dan hanya selama 2 bulan, maka kita perlu kalikan dengan 2/12. 2 bulan dibagi dengan 12 bulan atau untuk 1 tahun. Jadi kita tahu bahwa depresiasi mesinnya yaitu hanya sebesar 1.050.000. Kemudian kita akan melihat depresiasi gedung pabriknya. Nah, untuk depresiasi gedung pabrik, kita kasih tahu kalau harganya itu adalah 745 juta. Dan juga kita perlu kurangkan dengan nilai sisanya itu 25 juta. Kemudian dia susulkan selama 15 tahun. Nah, dia peroleh yaitu 1 Juli 2021. Karena kita perlunya itu 2022 dan hanya selama 2 bulan, maka kita kalikannya sama kayak untuk yang mesin, yaitu kalikan 2 bulan dibagi dengan 12 karena yang di sebelah sini itu hanya untuk 1 tahun, untuk 1 tahun depresiasi per tahunnya, dan kita perolehnya itu 1 Juli, jadi kita tidak perlu kalikan cut off untuk yang 2 Juli juga, jadi kita carinya itu hanya untuk 2022. Oleh karena itu 2022 kita hanya pakainya selama 2 bulan, maka kita kalikan dengan 2 bulan, kita bagikan dengan 12 bulan. Maka kita dapat depresiasi gedung pabrik yaitu sebesar 8 juta. Kemudian kita lihat untuk gedung kantor. Gedung kantor dibilang kalau disusulkan dengan metode saldo menurun ganda. Maka karena saldo menurun ganda, kita perlu cari rate-nya terlebih dahulu. Di mana untuk cari rate yaitu 100%, kita bagikan dengan N. N itu adalah tahun penggunaan atau masa manfaat dari aset yang sedang kita cari depresiasinya untuk saldo menurun ganda. Karena di sini dia bilang dapat digunakan selama 20 tahun, maka kita bagikan dengan 20 tahun, kemudian kita kalikan dengan 2.
maka kita dapat rate-nya itu sebesar 10%. Nah, karena ini saldo menurun ganda dan asetnya diperoleh pada tanggal 1 April, untuk saldo menurun ganda kita perlu cari depresiasinya dari tahun pertama dia beli, diperolehnya, sampai ke tahun yang kita cari. Karena kita carinya itu untuk tahun 2022 dan untuk 2 bulan, maka kita harus cari dari tanggal depresiasi tahun 2021-nya dan tahun 2022-nya, yaitu untuk 2 bulan. Nah, kita belinya itu kan untuk 1 April 2021. Nah, jadi kita cari untuk 2021 yaitu di tanggal 1 April 2021 sampai 31 Desember 2021. Yang dimana yaitu sebesar 9 bulan. Oleh karena itu, kita lihat, perlu di-note kalau metode saldonya, metode penyusutannya itu adalah saldo menurun ganda, maka untuk nilai sisa tidak perlu kita lihat karena nilai sisa itu tidak digunakan dalam metode saldo menurun ganda. Jadi yang perlu kita kalikannya itu adalah 600 juta nilai cost-nya. Langsung kita kalikan dengan rate-nya kalau ini adalah tahun pertama. Kita kalikan dengan rate-nya yaitu 10%. Kemudian karena kita tidak menyusutkan secara full atau selama 12 bulan, maka hanya dari 1 April sampai 31 Desember 2021, maka kita perlu kalikan dengan 9. Untuk 9 bulan yang didepresiasi dibagikan dengan jumlah per tahunnya yaitu 12. Nah, kita cari untuk yang 2022 atau untuk 2 bulan. Yaitu untuk saldo menurun ganda, yaitu pertama kita harus cost-nya 600 juta. Kita kurangkan dengan akumulasi depresiasinya atau penambahan depresiasi expense dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ini cuma tahun kedua, jadi depresiasi yang terjadi cuma 1 kali, maka kita tinggal kurangkan dengan yang tahun 2021 aja, yaitu 45 juta. Kemudian baru kita kalikan dengan rate-nya 10%. Dan kita kalikan dengan 2 bulan, karena yang kita pakai hanya 2 bulan untuk tahun 2022. Kita bagikan dengan 12 untuk 1 tahun, maka didapatkan depresiasi gedung kantor untuk tahun 2022 untuk 2 bulan yaitu sebesar 9.250.000. Nah, untuk catatannya, depresiasi yang berhubungan dengan pabrik yaitu mesin pabrik dan gedung pabrik kita masukkan di debit di MOH kontrol, maka 1.050.000 kita tambahkan dengan 8 juta. Kemudian untuk yang depreciation expense atau yang gedung kantor, kita catat dalam depreciation expense. Nah, untuk yang gedung kantor kan cuma ada di gedung kantor doang untuk depresiasi kantor. Maka kita masukkan saja yang tahun 2022 yang 2 bulan ini yaitu sebesar 9.250.000. Kemudian untuk accumulated depreciation mesin, kita masukkan saja depresiasi mesin yang terjadi yaitu hanya 1.050.000, maka kita masukkan mesinnya 1.050.000. Kemudian accumulated depreciation building, kita masukkan depresiasi mengenai building, yaitu baik gedung pabrik maupun gedung kantor. Jadi 8 juta kita tambahkan dengan 9.250.000. Kemudian kita lanjut untuk informasi soal ke-7. Nah, informasi soal ke-7 kita mencatatnya dalam biaya MH lainnya selain IDM dan IDL, serta operating expense. Nah, kita catatnya itu yang kita jurnal yaitu adalah MOH control, utilities expense, salaries expense, dan advertising expense pada cash control dan juga accrued expense. Kita lihat untuk pertama dibilang biaya-biaya lainnya yakni biaya utilitas 45% untuk kantor sebesar 7.500.000 per triwulan. Kemudian ada biaya perbaikan mesin, kemudian ada gaji bagian administrasi dan biaya iklan. Pertama kita akan mencatat mengenai MOH kontrolnya. MOH kontrol kita catat melalui manufacturing overhead kontrolnya. Kita lihat biaya-biaya yang berhubungan dengan pabrik. Ya, pertama ada biaya utilitas yaitu sebesar 7.500.000 per triwulan. Karena ini per triwulan maka bagi 3.
Kemudian karena kita pakainya hanya untuk 2 bulan, berarti kita kalikan dengan 2. Kemudian karena 45%-nya untuk kantor dan kita sekarang carinya untuk pabrik karena kita mencatat MOH kontrol, maka kita perlu kalikan dengan persenan untuk pabriknya. Karena untuk kantor 45%, berarti untuk pabrik 55%. Ini untuk biaya utilitas untuk pabrik. Kemudian kita lihat ada biaya untuk pabrik lagi enggak. Nah, untuk biaya perbaikan mesin itu termasuk dalam pabrik ya. Karena kita mesinnya aja mesin pabrik. Jadi kita lihat untuk mesinnya itu adalah sebesar 2.850.000. Karena ini per tahun, kita bagikan dengan 12, karena kita pakainya itu hanya untuk 2 bulan, maka kita perlu kalikan dengan 2. Kita lihat lagi ada biaya mengenai pabrik lagi atau tidak. Ini untuk gaji bagian administrasi tidak termasuk dan biaya ikan nggak termasuk. Jadi untuk MOH kontrolnya itu hanya sebesar 3.225.000. Kemudian kita mencatat mengenai biaya utilitas untuk kantor. Itu sama cara carinya tadi 7.500.000. Karena ini untuk kantor, karena ini per triwulan, jadi kita bagi 3, dan kita pakainya hanya selama untuk 2 bulan, jadi kita kalikan 2. Kemudian karena ini untuk kantor hanya 45%, jadi kita kalikan saja dengan 45%. Maka biaya utilities expense-nya itu sebesar 2.250.000. Kemudian kita akan mencatat mengenai gaji bagian administrasi. Kita catatkan melalui wages and salaries expense. Nah, untuk angkanya yaitu sebanyak 3 orang dibilang untuk gaji bagian administrasi, jadi 3, kita kalikan dengan 7.500.000. Dan karena kita pakainya atau pengerjaannya hanya selama 2 bulan, kita kalikan dengan 2. Maka wages and salary expense-nya itu 45 juta. Kemudian ada advertising expense atau biaya iklan sebesar 8.125.000. Karena ini per 1 bulan, kita bagikan dengan 4. 1 bulan itu adalah sebanyak 4 bulan ya, teman-teman. Jadi kita bagikan 4. Kemudian kita kalikan dengan waktu yang kita butuhkan, yaitu selama 2 bulan aja. Seperti informasi yang sudah dibilang di informasi ke-8, dia bilang kalau seluruh transaksi yang berkaitan dengan pabrik kita bayarkan secara tunai dan kantor kita bayarkan secara kredit. Jadi untuk yang pabrik yaitu di MOH kontrol yaitu sebesar 3.225.000 kita bayarkan secara tunai, kita masukkan ke kas kontrol. Kemudian untuk yang secara kredit kita masukkan ke akun accrued expense yaitu otomatis utilities expense, wages and salaries expense, dan juga advertising expense. Jadi accrued expense-nya sebesar 51.312.500. Kemudian kita akan mencatat mengenai COGM-nya. Oleh karena itu kita perlu cari COGM dan COGS terlebih dahulu, atau cost of goods manufactured dan cost of goods sold terlebih dahulu. Kita lihat di informasi bahwa barang dalam proses persediaan awalnya itu adalah 5 juta. Untuk mencari COGM kita perlu tambahkan WIP beginning, tambahkan dengan manufacturing cost incurred, kemudian kita kurangin dengan WIP ending, maka dapatlah COGM atau cost of goods manufactured. Pertama kita lihat di informasi soal, dibilang kalau barang dalam proses atau WIP-nya persediaan awalnya ada 5 juta, masukin 5 juta. Kemudian WIP ending yaitu 3 kali dari persediaan awal. Jadi kita kalikan dengan persediaan awalnya 5 juta, jadi 15 juta. Kemudian cost of goods sold, kita juga cari dengan mencarinya itu adalah finished good beginning, kita tambahkan dengan cost of goods manufacture yang nanti kita cari di sini, kemudian kita kurangkan dengan finished goods, maka dapatlah COGS atau cost of goods sold yang kita perlukan. Oleh karena itu manufacturing kita lihat barang jadi yang ada sebesar 3.500.500. Kemudian kita finish goods ending yaitu sebesar 14.500.000. Nah, kemudian kita cari mengenai manufacturing cost incurred. Untuk manufacturing cost incurred mudah saja, kita tinggal lihat di jurnal-jurnal yang sudah kita bikin. Nah, di jurnal-jurnal yang sudah kita bikin, kita tinggal masukkan aja WIP control semua yang di debit maupun di kredit, kita tambahkan saja WIP control pertama, yang jurnal kedua, kemudian kita tambahkan yang di jurnal ketiga, kemudian ada di jurnal keempat WIP control,
Kemudian kita lihat lagi ada WIP kontrol lagi atau tidak. Sudah tidak ada, jadi hanya 3, yaitu di jurnal kedua, ketiga, dan juga keempat. Kita tambahkan, maka dapatkan manufacturing cost incur sebesar 472.900.000. Jadi kita cari cost of goods manufacturing-nya. WIP beginning kita tambahkan dengan manufacturing cost incur, kita kurangkan dengan WIP ending. Dapatlah 462.900.000. Kemudian untuk cost of goods manufacture, karena kita sudah dapat cost of goods manufacture, tinggal pindahkan saja. Nah, untuk cari COGS-nya, tinggal finish goods beginning kita tambahkan dengan cost of goods manufacture, kita kurangkan dengan finish goods ending. Maka kita dapatkan cost of goods sold-nya itu sebesar 451.500. Untuk mencatat COGM, kita jurnalnya adalah debit pada finish goods control dan kredit pada WIP control. Nah, untuk angkanya tadi kita udah cari. Untuk COGM 462.900.000 sama, pada kreditnya juga sama. Kemudian kita catat mengenai COGS-nya. Yaitu untuk catat COGS, kita debitkan cost of goods sold dan kreditkan finish goods control. Untuk COGS juga kita udah cari, yaitu 451.900.000. Untuk kreditnya sama. Kemudian kita catat mengenai penjualan yang terjadi, yaitu di informasi soal ke-9. Nah, informasi ke-9 kita catatnya yaitu cash di debit, kemudian ada akun receivable karena dibilang kalau membayarnya secara tunai dan juga secara kredit. Kemudian kreditnya kita pada sales revenue. Kita catat dibilang kalau pesanannya itu ada sebanyak 15.000 toples. Berarti yang terjual 15.000, kita kalikan dengan harga jualnya yaitu sebesar 55.000 per toples. Jadi sales revenue-nya adalah 825.000. Karena cash-nya itu dibayarnya hanya sebesar 1/4, jadi 825 juta, kita kalikan dengan 1/4. Dan sisanya, yaitu 825 juta, kita kurangkan dengan 206.250.000, maka dapatlah accounts receivable 618.750.000. Kemudian kita akan mencatat mengenai terakhir adalah write-off-nya untuk over data under allocated COGS. Nah, untuk mencatat write-off ini, yang perlu kalian notes adalah kalian mencatatnya itu adalah membalik akun manufacturing overhead yang ada. Itu manufacturing overhead control kan di sebelah ini adalah sebelah debit semua ya. Di soal yang jurnal kedua, kemudian manufacturing overhead control di sini yang di jurnal ke-6, jurnal ke-5, itu semuanya kan manufacturing overhead controlnya kan di debit. Nah, untuk catat write-off, kita manufacturing overhead controlnya yang di sebelah debit kita kreditkan. Dan juga kan di sini ada manufacturing overhead allocated di sebelah kredit. Kita debitkan. Jadi kita catat dulu manufacturing overhead allocated kita debitkan. Angkanya sebesar angka manufacturing overhead allocated yang ada. Kemudian kita kreditkan manufacturing overhead control yang semula ada di debit. Nah, untuk mengkreditkannya tinggal kita tambahkan semua manufacturing overhead control yang ada di sebelah debit. 4.950.000, kita tambahkan lagi MOH kontrol yang di debit 9.050.000, kita tambahkan lagi yang 3.235.000. Kita lihat apakah ada MOH kontrol di sebelah debit lagi. Karena sudah tidak ada, maka manufacturing overhead control yang terjadi hanya sebesar 17.250.000. Nah, dapat kita lihat kalau manufacturing overhead allocated-nya sebesar 41.062.500, sedangkan manufacturing overhead control yang ada hanya sebesar 17.225.000. Maka dapat kita lihat bahwa ada selisih sebesar 23.837.500. Nah, kita lihat kalau MOH allocated, MOH atau manufacturing overhead yang kita alokasikan itu lebih besar daripada MOH yang kita jadikan atau
yang digunakan oleh pabrik sebenarnya. Oleh karena itu kan maka terjadi over allocated. Karena yang kita alokasikan lebih besar daripada yang sebenarnya terjadi. Yang kita alokasikan kan adalah sebesar 41 juta ini. Tapi yang sebenarnya terjadi itu hanya sebesar 17 juta. Maka 23 juta sisanya ini kita masukkan ke dalam COGS. Nah, untuk penjurnalannya COGS-nya di sebelah debit atau kredit, gampang saja kan di sini manufacturing overhead allocated udah kita hapuskan di sebelah debit, dan untuk manufacturing overhead control sudah kita hapuskan sebelah kredit. Nah, ada selisih di sebelah debit di sebelah kredit sebesar ya 41 juta ini kurang 17 juta. Maka kita tinggal masukkan ke dalam COGS saja jumlah selisihnya. Nah, gimana kalau MOH allocated-nya lebih besar? Misalkan kalau MOH allocated yang di sini itu lebih besar daripada MOH kontrol. Contohnya kalau MOH allocated-nya itu sebesar yang ini 17 juta. Nah, dan di sini itu MOH kontrolnya sebesar 41 juta. Maka dapat kita katakan kalau MOH allocated yang kita alokasikan itu lebih kecil daripada yang sebenarnya terjadi kan. Maka yang terjadi adalah under allocated. Karena yang kita alokasikan terlebih dahulu, kita masukkan ke WIP control. Kita masukkan ke WIP control itu lebih kecil daripada yang sebenarnya terjadi, maka yang terjadi adalah under allocated. Oleh karena itu, pas kita catatnya, aku kasih catat jurnalnya di bawah, maka yang kita catat itu nanti MOH allocated-nya kan sebesar 17 juta. Kemudian manufacturing overhead control yang terjadi kan sebesar 41 juta. Maka COGS yang terjadi itu bukan sebelah kredit, maka ya, COGS yang terjadi itu kita hapuskan COGS-nya di sebelah debit. Kan lihat selisihnya. Itu terjadi selisih di debit sebesar 23.837.500. Itu kalau terjadi under allocated. Sekian untuk informasi atau penjelasan mengenai soal 2 dan posting. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal 3, yaitu activity based costing. Pertama-tama kita akan membaca soalnya. FS Sako merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi tas wanita. Nah, dia itu terdapat 3 model, yaitu handbag, sling bag, dan juga waist bag. Nah, dalam membuat ketiga tersebut, dia itu ada beberapa bahan baku. Yang pertama ada resetting, kemudian rantai, dan kain kulit. Informasi yang dalam tabel ini adalah informasi mengenai penggunaan bahan bakunya untuk memproduksi satu tas wanita. Misalkan handbag dia butuhnya 2,8 desimeter resetting, rantai, dan kain kulit itu dia kasih tahu butuhnya berapa aja. Nah, penjualan ketiga model tas tersebut itu menjadi paling laris selama beberapa bulan terakhir, sehingga FS Sako itu memutuskan untuk menetapkan harga jualnya itu 35% di atas cost-nya. Nah, dia bilang kasih tahu kalau FS Sako itu beli resetting, rantai, dan kain kulitnya seharga segini. Tapi karena ada inflasi, maka ada kenaikan harga, yaitu resetting naik 20%, kain kulit naik 40%, dan sedangkan rantai itu naik 2.500 per meternya. Kemudian dia ada kasih tahu mengenai tenaga kerja langsung yang digunakannya. Kemudian dia ada kasih tahu tentang biaya overhead-nya, dan juga di sini ada informasi mengenai unit produksinya atau unit produksinya sebesar handbag itu 2000 pieces, sling bag itu 2500 pieces, dan waist bag itu 1500 pieces. Kita itu disuruh hitung cost per unit untuk masing-masing produk jika MOH dialokasikan berdasarkan aktual direct labor hours. Kemudian hitung cost per unit untuk masing-masing produk jika menggunakan ABC costing. Kemudian hitung profit yang didapatkan jika menggunakan activity based costing. Nah, setelah itu hal pertama yang kita cari adalah direct materials-nya. Untuk formatnya selalu sama ya, direct materials, direct labor, manufacturing overhead, ditambahkan semua jadi total manufacturing cost, dan kita kasih tahu total unit produce-nya berapa, dan total manufacturing cost kita bagi dengan total unit produce, maka dapatlah manufacturing cost per unit. Nah, untuk memudahkan kita mencari direct materials-nya, maka aku bikin dalam bentuk tabel seperti yang di samping ini. Nah, pertama kita cari untuk resletingnya.
dikatakan bahwa untuk memproduksi satu tas wanita, untuk yang handbag dia butuh resletingnya itu adalah 2,8 desimeter. Nah, kita lihat harganya dalam satuan apa? Harganya dalam satuan sentimeter. Maka kita perlu jadikan desimeter ini ke dalam sentimeter. Caranya dengan dikali 10, kemudian kita kalikan dengan harganya 12.500. Kemudian kita kalikan karena dia mengalami kenaikan harga sebanyak 20% untuk resleting, maka kita perlu kalikan dengan 120%. Nah, untuk rumus yang ini 2,8 dikali 10 dikali 12.500 dikali dengan 120%, itu adalah harga untuk direct materials resetting untuk satu handbag saja. Nah, karena kita memproduksinya lebih dari satu, maka kita perlu kalikan dengan unit produksi kita. Untuk handbag kita bikinnya itu sebanyak 2000 pieces, maka kita perlu kalikan dengan 2000. Untuk sling bag caranya sama, dia butuhnya itu 0,3 meter, maka kita perlu jadikan sentimeter, kita kalikan 100, kita kalikan dengan harganya 12.500, dan kita kalikan dengan kenaikan harganya 120%. Kemudian karena kita sama, kita nggak produksinya itu nggak cuma satu aja, maka kita perlu kalikan unit produce dari sling bag, yaitu 2.500 pieces. Maka didapatlah 1.125 juta. Kemudian terakhir untuk waist bag sama saja, 25 cm dia butuhkannya. Karena sudah dalam bentuk sentimeter, maka kita nggak perlu konversikan lagi ke dalam sentimeter. Jadi tinggal kita kalikan lagi dengan harganya 12.500, kita kalikan dengan kenaikan harganya 20%, 120% kita kalikannya. Kemudian kita kalikan dengan unit produce untuk waist bag-nya, yaitu adalah 1.500 pieces. Maka dapatlah direct materials resetting untuk waist bag adalah 562.500.000. Kemudian kita lanjut untuk rantai. Dikatakan bahwa untuk memproduksi satu buah handbag dia butuhnya itu 1/5 dari kain kulit sling bag. Nah, berarti 1/5 dari kain kulit sling bag itu adalah kain kulit sling bag adalah 3,2 meter, maka kita kalikan dengan 3,2. Karena sudah dalam satuan meter dan harganya itu dalam satuan meter juga, maka tidak perlu kita konversikan lagi. Jadi kita kalikan dengan 7.500. Tapi kita lihat kalau ada harga rantai yang naik sebesar 2.500, maka 7.500 ini perlu kita tambahkan terlebih dahulu dengan 2.500 atau kenaikan harganya. Jadi kita kalikannya itu 10.000. Kemudian karena ini hanya untuk satu, maka kita perlu kalikan dengan satu unit produksinya, yaitu 2.000 untuk handbag. Maka dapatlah direct materials rantai untuk handbag adalah 12.800.000. Kemudian sama untuk sling bag, dia butuhnya itu 1,25 meter. Kita kalikan dengan harganya, karena ini sudah dalam satuan meter, maka tinggal kita kalikan dengan harganya, yaitu 7.500, karena kenaikan harga 2.500, kita tambahkan 2.500. Kemudian kita kalikan dengan unit produce-nya, yaitu untuk rantai untuk sling bag adalah 2.500 pieces. Maka didapatlah direct materials rantai untuk sling bag adalah 31.250.000. Terakhir untuk rantainya itu adalah 3/2 dari resetting handbag. Resetting handbag itu adalah 2,8 desimeter. Jadi kita kalikan dengan 2,8. Karena harganya dalam bentuk meter, maka kita perlu jadikan dulu ke dalam meter, yaitu kita perlu bagikan dengan 10. Karena kita menjadikan ke dalam meter. Desimeter ke meter adalah naik satu tangga, jadi kita perlu bagikan dengan 10. Kemudian kita kalikan dengan kenaikan harganya dan harganya, yaitu 7.500, kita tambah dengan 2.500. Kemudian kita kalikan dengan unit produce-nya, untuk waist bag adalah 1.500. Didapatkanlah direct materials rantai untuk waist bag adalah 6.300.000. Oke, selanjutnya adalah untuk kain kulit. Kain kulit dia butuhkannya itu pertama ada 2 kali kain kulit waist bag untuk yang handbag ini.
Berarti 2 kali kain kulit untuk westbag adalah 30 desimeter. Nah, untuk harganya karena dia dalam satuan meter, maka kita perlu kalikan dulu, jadikan dulu ke dalam meter, maka kita perlu bagi dengan 10. Karena desimeter ke meter ada naik satu tangga, jadi kita bagikan 10. Kita kalikan dengan harganya 35.000 untuk kain kulit. Tapi dia bilang juga kalau kain kulitnya ada naik itu sebesar 40%. Maka kita kalikan lagi dengan 140%. Kita kalikan untuk unit produksinya untuk handbag adalah 2000 pieces. Maka dapatlah 588 juta. Nah, untuk sling bag sama aja, yaitu 3,2 meter. Karena ini sudah dalam 1 meter sesuai harganya, maka kita kalikan saja dengan harganya 35.000. Kita kalikan dengan kenaikan harganya 140%, dan kita kalikan dengan unit produksinya, yaitu 2.500 pieces untuk sling bag. Dapatlah untuk sling bag adalah 392 juta. Nah, terakhir untuk waistbag, kita perlukannya itu adalah 30 desimeter. Karena ini dalam satuan desimeter, maka kita perlu jadikan meter terlebih dahulu. Kita bagikan dengan 10, kita kalikan dengan harganya 35.000. Dan ada kenaikan untuk kain kulit sebesar 40%, jadi kita kalikan 140%. Kemudian kita kalikan dengan unit produksinya, yaitu 1.500. Maka dapatlah untuk waistbag yaitu 220.500.000. Kemudian tinggal kita totalin ini semua untuk yang resleting, kain kulit, dan juga rantainya. Dapatlah direct materials untuk handbag, sling bag, dan juga waistbag-nya. Kemudian kita akan pindahkan direct materials-nya ke sini. Tinggal kita pindahkan, karena sudah kita cari direct materials-nya. Kemudian kita cari informasi selanjutnya, yaitu direct labor yang ada. Nah, direct labor yang ada yaitu untuk memproduksi tas dengan upah 350.000 per jam, per 2,5 jamnya. Nah, untuk membuat tas handbag, dia butuh waktunya itu adalah 45 menit. Nah, karena harganya adalah per 2,5 jam, jadi kita jadikan 2,5 jam terlebih dahulu ke satuan menit. 2,5 jam kan sama dengan 150 menit. Jadi kita bagikan dengan pernya, yaitu 150 menit. Kita kalikan dengan harganya 350.000. Kita kalikan dengan unit produksinya, yaitu 2.000 pieces untuk yang handbag. Kemudian untuk yang sling bag, dia bilang kalau dia butuh 15 menit lebih lama dari waktu membuat handbag. Waktu membuat handbag adalah 45 menit. Karena 15 lebih lama, maka kita perlu tambahkan dengan 15. Nah, kita bagi lagi dengan total jam yang dibutuhkan untuk memproduksi satu tasnya. Itu adalah 2,5. Kita produksi tasnya itu, upahnya itu kan dalam bentuk 2,5 jam. Nah, jadi kita jadikan dulu, bagikan dengan total jamnya per harganya, itu adalah 150 menit. Kita kalikan dengan harganya 350.000. Nah, untuk yang ini berarti untuk memproduksi satu tas sling bag. Nah, karena kita produksinya lebih dari satu, maka kita perlu kalikan dengan unit produksinya, yaitu 2.500 pieces untuk sling bag. Maka didapatkanlah direct labor untuk sling bag 350 juta. Nah, terakhir untuk waistbag, dia butuhnya itu adalah 75 menit. Nah, 75 menit kita bagikan dengan 150 menit, kita kalikan dengan 350.000 untuk harganya. Kemudian kita kalikan dengan unit produksinya, yaitu 1.500. Maka didapatkanlah direct labor-nya adalah 262.500.000. Nah, kita sekarang mencari total manufacturing overhead-nya. Nah, untuk manufacturing overhead ini, untuk memudahkan, maka kita cari terlebih dahulu untuk manufacturing overhead-nya. Nah, untuk formatnya, sama aja, ini bebas, terserah kalian. Nah, kan kita punya 5 aktivitas, yaitu aktivitas desain, sewing, finishing, dan inspection, serta packaging. Nah, kita lihat dulu untuk total harganya, overhead cost-nya.
Untuk desain dia kasih tahu yaitu sebesar 54 juta. Nah, yang dia kasih tahu lagi adalah packaging sebesar 4.500.000. Jadi kita tinggal ketikkan dulu di sini 4.500.000. Kemudian untuk saving itu dia bilang 5/9 dari biaya desain. Biaya desain kan sudah kita ketahui 54 juta, maka tinggal kita kalikan dengan 5/9. Kemudian untuk finishing dia bilang 2,85 dari biaya saving, berarti 2,85 dari 30 juta. Kemudian terakhir yaitu untuk biaya inspection dia 0,5 dari biaya packaging. Packaging itu kan 4,5 juta. Jadi kita tinggal kalikan dengan 4.500.000 kali dengan 0,5. Kemudian kita totalkan semua manufacturing overhead cost ini, maka didapatkan totalnya yaitu adalah 176.250. Jadi total MOH-nya. Kemudian kita dikasih tahu kalau kita alokasikannya berdasarkan aktual direct labor hours, maka kita bagikan dengan total direct labor hour-nya. Nah, untuk sebelumnya kita harus cari total direct labor hour-nya, yaitu untuk handbag, sling bag, dan juga waist bag. Pertama kita cari total direct labor hour untuk handbag. Pertama untuk handbag, dia kasih tahu butuh waktunya adalah 45 menit. Berarti 45 menit kalian bagikan dengan harganya yaitu 150 jam, yaitu yang di sini. Memiliki tenaga kerja yang memproduksi tas dengan upah 350.000 per 2,5 jam. Nah, oleh karena itu kita bagikan dengan harga total jam yang dibutuhkan yaitu 150 menit, kita kalikan dengan unit produksinya yaitu 2000. Maka dibutuhkan waktunya adalah 600 jam. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi untuk produksi yang sling bag, berarti dia bilang 45 menit, dia bilang 15 menit lebih lama dari waktu membuat handbag. Waktu membuat handbag adalah 45 menit, karena lebih lama 15 menit, berarti kita tambahkan 15. Kemudian kita bagikan dengan pernya, yaitu 2,5 jam atau 150 menit. Kemudian kita kalikan dengan unit produksi kita, yaitu 2.500 pieces. Maka dapatlah yaitu adalah 1.000 jam. Terakhir untuk waist bag, dia bilang dikerjakan dalam waktu 75 menit untuk satu unit. Jadi 75 kalian bagikan dengan 150 menit, kalian kalikan dengan total produksinya itu 1.500 pieces. Jadi untuk total direct labor hour yaitu sebesar 600, kalian tambahkan dengan 1.000, kalian tambahkan dengan 750. Maka dapatlah total direct labor hour-nya 2.350. Berarti untuk MOH rate-nya tinggal kalian dapatkan dari total MOH, kalian bagikan dengan total direct labor hour-nya, jadi dapatlah 75.000. Oke, maka aku lanjutkan, kita dapat untuk MOH rate-nya itu sebesar 75.000. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa direct labor hour aku bagikan dengan 150 menit, itu biar aku sesuaikan dengan harga dari produksi tas upahnya, yaitu dia kan per 2,5 jam. Nah, kalau kalian mau bikinnya itu per 60 menit atau jadikan per jamnya gitu juga bisa ya, kalian bagikan dengan 60, 45 menit kalian kalikan dengan 2000 untuk unit untuk yang handbag. Terus kalian untuk yang sling bag juga kalian dapatkannya dari, kan katanya 45 menit plus 15, karena 15 menit lebih lama daripada handbag. Kalian bagikan dengan 60 menit, kalian kalikan dengan harga produksinya itu unit produksinya itu 2.500 pieces. Kemudian yang terakhir untuk yang waist bag, yaitu kalian bisa dengan 75, kalian bagikan dengan 60 karena per jam, kalian kalikan dengan unit produksi waist bag yaitu 1.500. Nah, kalau kayak gini juga bisa, nanti kalian dapatkan untuk total direct labor hour-nya yaitu sebesar 1.500, kalian tambahkan dengan 2.500, kalian tambahkan dengan 1.875, dapatlah 5.875. Berarti untuk MOH rate-nya kalian, kalau kalian pakai caranya seperti yang di bawah ini, berarti adalah 176.250, kalian bagikan dengan
5.875. Dapat rate-nya itu adalah 30.000. Nah, kalau kayak gitu maka pas kalian cari untuk manufacturing overhead-nya, kalian untuk yang tarafnya yang di bawahnya aku ini, berarti kalian kalinya itu dari untuk handbag berarti 1.500 jam, kalian kalikan dengan MOH rate-nya yaitu 30.000. Nah, maka dapatlah hasilnya 45 juta. Nah, namun karena aku samakan aja pembagiannya itu dengan 150 menit atau per 2,5 jam sesuai dengan harga dari tenaga kerjanya, maka yang kalian kalikan itu adalah yang udah kalian bagi dengan 150, yaitu 600 kalian kalikan dengan MOH rate yang aku cari tadi, yaitu 75.000. Berarti dapatlah hasilnya juga sama, 45 juta. Nah, untuk yang sling bag juga sama, kalau kalian pertama pakainya itu yang per 60 jam, atau per jamnya itu, maka 5.800 kalian kalikan dengan 30.000. Untuk rate-nya yang kalian cari menggunakan per jam. Nah, sebenarnya hasilnya juga sama kalau kalian carinya itu menggunakan caranya aku. Kan di sini yaitu untuk 2.500 kalian kalikan dengan ininya. Nah, sebenarnya hasilnya juga sama 75 juta kalau kalian carinya itu menggunakan pembagian 150 menit ini yang sesuai dengan tenaga kerja langsung. Yaitu jadi kalian kalinya itu MH rate-nya kalian kalikan dengan jam yang udah kita cari tadi, yaitu 1.000 untuk yang string bag. Jadi dapatlah harganya 75 juta. Jadi untuk memudahkan pemahamannya, kita pakainya itu sesuai dengan yang harga dari tenaga kerja langsung, yaitu per 2,5 jam. Jadi kita bagikannya dengan 150 menit. Tapi kalau dari kalian merasanya lebih mudah pakainya itu sesuai dengan jamnya karena kita pakainya direct labor hours, jadi bagikan dengan 60 menit juga bisa. Tapi kalian kalikannya itu dengan direct labor hours-nya yang udah kalian cari. Jadi tadi 45 menit untuk handbag, kalian bagikan dengan 60, kalian kalikan dengan unit produksi dari handbag yaitu 2.000. Jadi nanti yang 1.500 kalian kalikan dengan MOH rate dengan yang udah kalian cari yang tadi. Yang ini. Yang 30.000 yang udah kalian cari tadi. Jadi lanjut untuk yang waist bag berarti kita carinya dari MOH rate-nya 75.000 kalian kalikan dengan total direct labor hour yang udah kalian cari yaitu 750. Dapatlah untuk manufacturing overhead yaitu sebesar 56.250.000. Nah, untuk total manufacturing cost kalian tinggal tambahkan aja sum, yaitu total kalian tinggal tambahkan direct materials, kalian tambahkan dengan direct labor, kalian tambahkan lagi dengan manufacturing overhead, maka didapatkanlah total manufacturing cost yaitu sebesar 1.695.800.000. Nah, untuk yang sling bag sama aja perhitungannya, direct materials tambah dengan direct labor tambah dengan manufacturing overhead, dapatlah 1.973.250.000. Nah, yang terakhir ada waist bag yaitu 1.108.050.000. Nah, kalian tinggal masukkan info total unit produksinya yaitu unit produksi untuk handbag 2.000, untuk sling bag adalah 2.500 dan yang terakhir untuk waist bag adalah 1.500. Maka manufacturing cost yang ada yaitu 1.695.800.000 untuk yang handbag, kalian bagikan dengan total unit produksinya, berarti bagikan dengan 2.000, maka dapatlah manufacturing cost per unit untuk handbag 847.900.000, sling bag itu 789.300 dan waist bag adalah 738.700. Nah, untuk kemudian kita disuruh hitung cost per unit untuk masing-masing produk, kita menggunakan ABC costing. Nah, karena dia menggunakan ABC costing, maka formatnya itu adalah seperti biasa gini. Yaitu sama kayak yang di atas, direct material, direct labor, bedanya di sini adalah manufacturing overhead-nya dia jabarkan per activity yang ada, yaitu design, sewing, finishing, inspection, dan packaging. Nah, kemudian kita totalin semuanya untuk manufacturing overhead yang ada, jadi total manufacturing overhead
Nah, kemudian kita tambahkan direct labor dan direct materials, kita tambahkan dengan total manufacturing overhead, dapatlah total manufacturing cost. Kita bagikan dengan total unit produce sama yang kayak di simple costing, dapatlah manufacturing cost per unit yang ada. Nah, untuk karena sama, berarti direct materials dan direct labor kita ambil saja dari atas, sama aja. Kita tinggal ambil dari atas, karena dia ini sama untuk yang simple costing dan ABC costing. Bedanya dari ABC costing adalah kita harus cari alokasi per activity yang ada. Jadi yang 54 juta, 30 juta, 85 juta 500 kita alokasikannya bukan secara bersama-sama, yaitu bukan secara totalnya. Kita alokasikannya berdasarkan aktiviti yang ada. Nah, untuk memudahkan kita akan cari ABC rate terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kalian nggak usah nyari ABC rate-nya terlebih dahulu juga bisa, tapi kalian carinya itu agak lebih susah. Nah, misalkan kalian tahu desain itu 54 juta. Kalian pertama bagikan dengan total cost drivernya, yaitu jam desain kan, untuk desain kan. Berarti 5 jam, kalian tambahkan dengan 7 jam, kalian tambahkan dengan 8 jam. Berarti 5 ditambah 7 ditambah 8. Nah, karena yang kalian cari sekarang adalah handbag, yaitu 5 jam, maka kalian kalikan dengan 5 jam. Maka kalian dapatkanlah yaitu untuk desain ABC manufacturing overhead-nya itu adalah 13.500.000 untuk handbag. Nah, tapi untuk mempermudah kalian bisa cari ABC rate-nya terlebih dahulu. Yaitu pertama, untuk desainnya 54 juta, kalian bagikan dengan total cost driver-nya yaitu 5 jam tambah 7 jam tambah dengan 8 jam. Berarti 5 kalian tambahkan dengan 7, kalian tambahkan dengan 8. Maka dapatlah ABC rate-nya 2.700.000. Nah, kemudian untuk saving, kalian tahu kalau total MOH-nya atau total overhead cost-nya yaitu sebesar 30 juta. Kalian bagikan dengan cost driver-nya yaitu jam mesin jahit. Untuk handbag 150 jam, slingback itu 315 jam, dan waistbag adalah 285 jam. Jadi kalian tambahkan aja 150, kalian tambahkan dengan 315, kalian tambahkan lagi dengan 285 jam. Ya, jadi kita dapat ABC rate-nya itu adalah 40.000. Nah, kemudian kita cari untuk yang finishing, kita tahu kalau cost-nya itu adalah 85.500.000. Kita bagikan dengan cost driver-nya yang ada berdasarkan unit produksi. Berarti 2.000 pieces, kalian tambahkan dengan 2.500 pieces, kalian tambahkan lagi dengan 1.500 pieces, maka kalian tinggal bagikan aja. Dapatlah cost driver-nya itu atau ABC rate untuk finishing adalah 14.250. Nah, kemudian kita untuk cari untuk inspection. Kalian tahu inspection itu biayanya adalah 2.250.000. Nah, kalian bagikan dengan cost driver-nya yaitu jam inspeksi. Untuk handbag itu ada 12 jam, slingback itu 20 jam, dan waistbag adalah 13 jam. Jadi kalian tinggal tambahkan 12, kalian tambahkan dengan 20, kalian tambahkan dengan 13. Maka dapatlah untuk inspection ABC rate-nya adalah 50.000. Kemudian untuk yang packaging, nah, untuk yang packaging kalian bisa dapatnya itu dari biaya packaging itu adalah itu ada 4.500.000. Kalian bagikan saja dengan cost driver-nya itu 1,25 kg untuk handbag, 2,5 kg untuk slimbag, dan waistbag kita 2,25 kg. Jadi kalian tinggal tambahkan aja, berarti 1,25 kg, kalian tambahkan dengan 2,5 kg, kalian tambahkan dengan 2,25 kg. Maka dapatlah untuk ABC rate kalian adalah packaging 750.000. Nah, seperti aku bilang, untuk mempermudah, maka aku cari ABC rate-nya terlebih dahulu. Jadi untuk slimbag, kita carinya itu kalian lagi cari slimbag untuk biaya desainnya. Slimbag itu butuh 7 jam. 7 jam ini kalian kalikan saja dengan ABC rate yang sedang kalian cari, yaitu sekarang adalah desain. Berarti kalian kalikan dengan 2.700.000. Nah, untuk waistbag kalian butuhnya itu 8 jam untuk desain. Untuk jam desainnya berarti 8 kalian kalikan dengan ABC rate untuk desain, yaitu 2.700.000. Nah, sama untuk sewing, kalian butuhnya itu adalah 150 jam. Untuk yang sewing, kalian kalikan dengan overhead atau ABC rate-nya untuk yang sewing saja, yaitu 40.000. Dapatlah 6 juta. Terus kalian butuhnya itu adalah 315 jam untuk yang sling bag, untuk biaya sewingnya. Berarti 350
315 jam, kalian kalikan aja dengan ABC rate-nya. Untuk yang saving berarti 40.000. Dapatlah 12.600.000. Kemudian untuk yang saving dari Westback adalah 285 jam. Jadi 285 kalian kalikan saja, yang sedang kalian cari adalah saving, yaitu 40.000. Kemudian untuk yang finishing, kalian butuhnya itu adalah 2000 pieces. Berarti 2000 kalian kalikan yang sedang kalian cari sekarang, yaitu adalah finishing, yaitu ABC rate-nya 14.250. Kemudian untuk yang slingback dia butuhnya itu 2500, berarti 2500 kalian kalikan dengan ABC rate finishing 14.250. Kemudian terakhir untuk yang waistback dia butuhnya itu 1500, kalian kalikan saja dengan ABC rate dari finishing, yaitu 14.250, karena yang sedang kalian cari adalah finishing. Kemudian untuk yang inspection sama lagi caranya, berarti dia butuhnya itu 12 jam. Karena yang sedang kalian cari adalah inspection, kalian kalikan dengan ABC rate inspection, yaitu 50.000. Kemudian untuk yang slingback, dia butuhnya itu adalah 20 jam. 20 kalian kalikan dengan ABC rate yang sedang kalian cari, inspection berarti kalikan dengan 50.000. Nah, terakhir untuk waistback, kalian butuhnya itu 13 jam. Kalian kalikan saja dengan biaya inspection. Biaya inspection yang ada yaitu 13 jam. 13 jam kalian kalikan aja dengan ABC rate yang ada, yaitu untuk inspection yang sedang kalian cari sekarang yaitu 50.000. Terakhir untuk packaging, berarti yang dia butuhkannya itu adalah 1,25 kg. Tinggal kalian kalikan saja dengan ABC rate yang sedang kalian cari sekarang, yaitu 750.000 untuk packaging. Kemudian yang sekarang kalian lagi cari untuk slingback, dia butuhnya itu 2,5. 2,5 tinggal kalian kalikan aja dengan ABC rate packaging 750.000. Yang terakhir yaitu adalah 2,25 kg. Kalian kalikan aja dengan ABC rate-nya yaitu packaging 750.000. Kemudian kalian tinggal tambahkan semua manufacturing overhead yang ada, maka dapatlah total manufacturing overhead untuk handbag yaitu 49.537.500. Kemudian untuk slingback adalah 70 juta, dan terakhir untuk waistbag adalah 56.712.500. Nah, untuk total manufacturing cost, kalian tinggal tambahkan aja direct material, kalian tambahkan dengan direct labor, kalian tambahkan dengan total manufacturing overhead, maka dapatlah total manufacturing cost, yaitu untuk handbag adalah 1.700.337.500, untuk yang slingback adalah 1.968.250.000, dan yang terakhir untuk waistbag adalah 1.108.512.500. Nah, untuk total unit produksinya kalian tinggal ambil aja dari simple costing, yaitu 2.000 untuk handbag, yaitu kemudian untuk slingback itu adalah 2.500, dan terakhir untuk waistbag adalah 1.500. Kemudian untuk manufacturing cost per unit kalian sama aja dengan simple costing, yaitu total manufacturing cost kalian bagikan saja dengan total unit produce. Berarti 1.700.000 sekian kalian bagikan dengan 2.000. Maka didapatkanlah manufacturing cost per unit untuk handbag 850.168,75, yaitu untuk slingback ada 787.300, dan terakhir untuk waistbag adalah 739.008,33. Dia bilang pembulatan 2 angka di belakang koma, maka kita pembulatan 2 angka di belakang koma. Terakhir kita cari untuk activity based costing adalah profitnya. Hitung profit jika menggunakan activity based costing. Maka kita cari menggunakan formula ini, yaitu sales kalian kurangkan dengan COGS atau cost of goods sold-nya, maka dapatlah gross profit-nya. Nah, untuk sales dia ada kasih tahu kalau harganya itu dia menetapkan 35% di atas harga jual dia. Harga jualnya itu adalah 35% di atas cost-nya. Maka pertama kita harus cari cost of goods sold-nya. Nah, untuk cost of goods sold kita karena dibilang berdasarkan ABC costing, maka kita pakainya itu adalah manufacturing cost dari ABC costing, yaitu kita kalikan dengan unit terjualnya, unit terproduksinya, karena dia bilang kalau ini adalah untuk produksinya itu sebesar 2.500. Dia bilang kalau karena produk dari 3 wanita tas itu adalah
best seller, maka unit yang kita produksi adalah terjual habis. Berarti yang kita produksi adalah unit yang kita jual. Karena dia terjual secara habis. Maka untuk carinya, pertama untuk handbag berarti dia jualnya itu terjual 2000 pieces sesuai dengan unit produksinya. Kalian kalikan dengan manufacturing cost per unit untuk activity based costing, karena di soal dia suruhnya menggunakan ABC costing. Berarti kalian kalikan dengan 850.168,75. Kalian tambahkan dengan penjualan sling bag. Sling bag itu yang diproduksi 2.500 karena terjual habis, yang diproduksi jadi 2.500. Kalian kalikan dengan harga dari sling bag itu sendiri, ambil dari activity based costing, karena disuruhnya menggunakan activity based costing, yaitu 787.300. Kemudian kalian tambahkan lagi untuk yang waist bag. Untuk yang waist bag, dia produksi atau terjualnya itu ada 1.500. Kalian kalikan dengan harganya, yaitu 739.8,33. Maka didapatkanlah kalian untuk cost of goods sold-nya sebesar 4.773.100.000. Nah, kemudian kalian cari untuk sales-nya, karena dia bilang itu 35% di atas harga cost, maka 135% kalian kalikan aja dengan cost of goods sold-nya. Nah, terakhir untuk gross profit, yaitu dapatkannya dari sales, kalian kurangkan saja dengan cost of goods sold, maka dapatlah gross profit-nya 1.671.985.000. Sekian pembahasan untuk soal 3 kita ini. Terima kasih.